RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Ken. Untuk hari ini kita akan sharing seputar topiknya urgensi pendidikan bahasa daerah di Kabupaten Buleleng bersama narasumber yang telah hadir di studio Bapak Putu Pertamayase SPD MPD. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Putu. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Made. Inggih. Punapi gatren iki? Astung karir Kena nggih. Baik. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1. Bagaimana aktivitas lancar? Inggih, aktivitas sekadi biasa nggih, dijang ring penyuluh di keseharian ring penyuluh bahasa Bali yang bertugas di desa gitu. Jadi setiap hari berkaitan dengan visi misi ngerajagang bahasa Bali. Oke, berarti itu kesehariannya memang terus memudayakan dan melestarikan bahasa daerah khususnya bahasa Bali begitu ya Pak Putu ya? Iya betul sekali, dari tingkat anak-anak di masyarakat sampai dengan dewasa. Itu sistemnya seperti apa Bapak? Sistemnya melalui program-program, salah satunya ada yang namanya kegiatan memperdayakan bahasa Bali, kemudian memfasilitasi masyarakat, kemudian ada bentuk penyuluhan juga. Jadi kalau yang di anak-anak biasanya kita pembinaan, memotivasi itu yang lebih banyak di tingkat desa-desa. Biasanya kita laksanakan di Balai Banjar atau di Wantilan, dan ada juga yang meminjam gedung di sekolah selepas pelajaran selesai, karena kita tahu bahwa di tingkat sekolah dasar secara khusus pelajaran bahasa Bali itu ada dalam kurikulum, tetapi gurunya yang tidak ada seperti itu. Jadi permasalahan kita saat ini yang di tingkat jenjang paling dasar adalah ketidakadaan guru bahasa Bali di jenjang sekolah dasar. Jadi yang selama ini pelajaran bahasa Bali diampu oleh guru kelas namanya. Oh begitu ya. Bisa dikatakan memang minim ya guru bahasa Bali di Buleleng menurut pengamatan dan menurut hasil surveinya Pak Putu di masing-masing desa yang sudah dijajaki begitu sebagai penyuluh bahasa Bali. Iya, kalau guru bahasa Bali memang saat ini kan masih sedikit, masih kekurangan, dan tahun ini ada bukaan di teman-teman yang di tingkat SMP dan SD tentang guru bahasa Bali melalui muatan lokal namanya. Jadi bukan bahasa Bali tetapi seni budaya. Jadi seni budaya nomenklaturnya, sehingga teman-teman bisa mengisi slot di guru bahasa Bali melalui formasi seni budaya. Tetapi untuk SD tetap guru itu diampu oleh mata pelajaran bahasa Bali, tetap diampu oleh guru kelas. Jadi tidak mempunyai latar belakang sarjana pendidikan bahasa Bali, sehingga inilah yang menjadi salah satu kendala selama niki untuk
pemberdayaan bahasa Bali dari tingkat SD. Kita tahu bahwa anak-anak itu merupakan dasar dia belajar di sekolah untuk tingkat SMA, SMP. Kalau di tingkat sekolah menengah, SMA dan SMP itu memang sudah ada guru bidang studi, guru bahasa Bali. Tapi yang di SD, regulasi saat ini belum memungkinkan untuk guru bidang studi tersebut. Jadi masih banyak kendala. Berbeda dengan pelajaran agama, kemudian penjas atau olahraga itu memang sudah diisi oleh guru bidang studi seperti itu. Oke, ya. Kembali ke topik ya Pak Putu ya. Iya. Terkait dengan kata urgensi ini kan bisa dikatakan sebuah keharusan ya. Keharusan atau hal yang mendesak begitu. Hal yang penting, urgent begitu ya. Betul. Untuk topiknya kesempatan pagi ini, urgensi pendidikan bahasa daerah begitu di Kabupaten Buleleng. Sejauh ini menurut Pak Putu bagaimana perkembangan bahasa daerah yang ada di Kabupaten Buleleng? Ya, kita bicara urgensi, tentu ini merupakan situasi yang sudah mengkhawatirkan. Memang 5 tahun terakhir, 5 tahun belakangan itu bahasa Bali mendapat perhatian khusus, baik dari masyarakat, kemudian pemerintah sendiri. Sehingga di tahun 2018 itu sudah ada perdanya. Jadi perda tentang bahasa sastra aksara Bali. Nah, dalam perda inilah yang mengatur hal-hal yang sifatnya akan mengayomi bahasa Bali. Kemudian mengharuskan kita masyarakat Bali dan orang yang sekolah di Bali untuk tetap mendapat slot pelajaran bahasa Bali. Jadi di sana sudah diwajibkan dari tingkat SD sederajat, baik itu sekolah yang berbasis keagamaan, tetap mendapatkan pelajaran bahasa Bali sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Nah, seperti itu. Dalam perda itu sudah diatur regulasi, hanya saja ketika implementasi perda itu tentu melalui seiring waktu melalui proses kendala-kendala sudah ditemui, mulai dari tenaga pengajarnya, kemudian buku atau bahan ajarnya yang sudah mulai sedikit demi sedikit diperbaiki. Kemudian untuk urgensi pendidikan bahasa Bali sendiri, kita tahu bahwa tidak hanya dalam sektor formal saja. Jadi pendidikan itu kita bicara ada 3 hal, ada formal, non formal, dan yang tak kalah penting adalah informalnya. Informal ini adalah di lingkungan keluarga sendiri, mulai dari orang tua, kemudian di lingkungan yang lainnya mungkin keluarga. Kalau kita di Bali ada keluarga nyaman atau dadia, kemudian baru di tingkat masyarakat. Nah, salah satu juga di perda itu sudah mengatur bahwa setiap hari Kamis, Purnama dan Tilem, selain menggunakan busana adat Bali, kita di Bali, iraga di Bali, nganggen bahasa Bali. Nah, itu salah satu bentuk regulasi dari pemerintah, sehingga bahasa Bali mulai sedikit demi sedikit kita masuk. Iya, walaupun kita tidak menggunakan bahasa Bali ya hari ini ya Pak Putu ya. Nggih, intiang ampun sering nganggen bahasa Bali, tapi karena Pro 1 sering dapat masukan dari pendengar bahwa kita adit nganggen bahasa Bali yang sering diundang nagingin acara niki di setiap hari Kamis. Tapi karena RRI itu berbasis nasional, bisa di streaming atau didengarkan oleh masyarakat luas, dan banyak juga yang pendengarnya orang Bali yang ada di luar Bali. Yang tidak kalah penting, saya sering mendapat masukan bahkan di dalam siaran-siaran yang lain juga, platform yang lain, bahasa Bali itu tidak hanya dipakai oleh masyarakat Bali saja, tetapi orang Bali yang berada di luar Bali, di wilayah transmigran misalnya, bahkan di luar negeri yang menetap. Jadi tetap mereka menggunakan bahasa Bali dan mengikuti, tetap belajar, mewariskan ke anaknya. Jadi sehingga tidak ada putus dalam pendidikan itu sendiri. Itu yang tidak kalah penting. Oke. Niki bahasa Bali bisa dikatakan sebagai bahasa ibu ya, Pak Putu? Iya, secara umum dikatakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu artinya bahasa yang pertama kali dikenalkan sebenarnya oleh orang tua ketika anak mereka mulai belajar berbicara atau belajar mendengarkan dulu, karena anak-anak kan mendengar dulu. Jadi kalau orang tuanya sudah sehari-hari berbicara ngangge bahasa Bali, kemudian anak itu mendengar, sehingga sudah tertanam secara tidak langsung pendidikan itu sudah masuk. Ini yang maksud informal. Tapi kalau
mereka orang tua itu di era sekarang ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tetapi sudah bahasa asing, bahkan bahasa Inggris keseharian, mungkin karena latar belakang pekerjaan seperti itu, sehingga anak mereka pun ikut. Nah, ketika berbaul di masyarakat dan masuk ke jenjang sekolah, bahasa Bali adalah menjadi mata pelajaran yang sangat-sangat ditakuti atau sangat-sangat mengalami kesulitan. Jadi bukan lagi matematikanya, bukan lagi hitung-hitungan yang lain atau MIPA, fisika, tetapi justru pelajaran bahasa Bali yang kesulitan. Nah, ketika anak ini belajar, mereka tidak mendapat kesempatan lagi, dalam artian terbatas. Orang tua mungkin sudah tidak begitu paham, kemudian masyarakatnya di lingkungannya sudah tidak, sehingga menjadi hambatan. Di sekolah itu wajib. Nah, ini yang perlu kita jembatani melalui program-program penyuluh. Mungkin selama Niki tidak bisa masuk ke semua lini, tetapi sudah melalui program-program yang sedikit tidaknya kita bisa masuk menyentuh di berbagai elemen seperti itu. Oke, bagaimana dengan generasi milenial saat ini, Pak Putu, terkait penerapan bahasa ibu? Ya, kalau untuk generasi milenial mungkin istilahnya ada Gen Z sampai sekarang ya, ada istilahnya dari milenial. Kita di penyuluh mungkin strategi-strategi dari kaum pendidik juga di sekolah mulai mengenalkan bahasa Bali melalui platform-platform digital. Nah, artian konten-konten kreatif yang selama niki bahasa Bali mungkin hanya tanda kutip terlihat jadul, terlihat kuno seperti ini, hanya belajar tentang dibilang kadang-kadang istilahnya kalda di Balian gitu nih, belajar bahasa Bali kalda di Balian apa-apa gitu. Padahal di era sekarang kalau kita lihat bahasa Bali itu sudah bisa menghasilkan nilai ekonomis. Mulai dari aksara Bali misalnya sudah bisa dibuat sebagai desain-desain dalam bentuk karya-karya seni. Kemudian bahasanya sendiri, sekarang di Bali sudah banyak ada YouTuber bahasa Bali. Jadi mereka YouTuber, konten kreator, itu bukan hanya kontennya yang dijual, tetapi bahasanya. Kita di Buleleng misalkan, meskipun sering dicap kasar, tetapi dari segi popularitas, dari segi penghasilan, banyak konten kreator yang menggunakan bahasa Bali sebagai konten kreator. Jadi ini kan perlu kita perhatikan. Kenapa seorang konten kreator yang ingin masuk ke bisnis digital menggunakan bahasa Bali? Kenapa nggak bahasa Inggris? Kenapa tidak bahasa Indonesia? Kan jauh lebih besar nanti jangkauannya. Tetapi mereka memilih bahasa Bali. Nah, ini kan suatu apresiasi bagus sebenarnya, dan bisa nanti salah satu ajang kepada kaum milenial yang mencari alternatif mungkin dalam bentuk penghasilan seperti itu. Berarti ini masih bisa dikatakan bahasa daerah ini penting untuk dipelajari ya Pak Putu ya? Iya, sangat penting. Jadi di satu sisi memang kita mendapat mandat ya istilahnya ya, karena bahasa Bali merupakan warisan. Jadi kita sudah punya kewajiban moral untuk melestarikan, mengajarkan kepada generasi seterusnya. Meskipun kita di Bali hidup dalam keanekaragaman, kemudian di pengaruh-pengaruh pariwisata yang bahasa tekanan dari luar itu banyak sekali. Tidak hanya di budaya saja, tetapi di bahasa. Kita tahu bahwa bahasa Inggris bukan menjadi salah satu yang spesial sekarang. Jadi sudah semua bisa bahasa Inggris. Mungkin di kalangan anak-anak, di pariwisata. Kalau dulu kan pekerjaan itu wajib bisa berbahasa Inggris. Kalau sekarang sudah enggak lagi, pasti bisa berbahasa Inggris. Justru bahasa lain, bahasa asing lainnya Mandarin. Nah, ini yang menjadi salah satu nanti hambatan ketika anak-anak ini tidak disisipkan dari dini, dari informal sampai ke tingkat dewasa seperti itu. Baik. Dan mungkin juga pendengar ingin tahu dan lebih paham begitu Pak ya terkait edukasi dan sosialisasi pentingnya mempelajari bahasa daerah dan juga budaya daerah. Ini manfaatnya seperti apa nanti Pak yang bisa didapatkan oleh contohnya generasi saat ini begitu? Ya, bahasa Bali itu kan bersifat fungsional. Jadi memang di era sekarang itu orang belajar buat apa kan seperti itu. Selain kita punya kewajiban moral sendiri, ketika kita wajib melestarikan bahasa Bali selaku orang Bali khususnya, dan mereka yang tinggal di Bali, hidup di Bali bukan orang Bali, juga wajib untuk
belajar bahasa Bali apa? Untuk mempermudah komunikasi, pergaulan, dan dari segi bisnis juga. Kalau orang luar bisa bahasa Bali lebih gampang komunikasi dengan orang Bali. Misalkan ada penjual yang bisa bahasa Bali dan mereka pasti belajar. Itu sudah terjadi, sudah umum. Misalkan orang dari Jawa tinggal di Bali, berjualan di pasar, mereka pasti berusaha belajar bahasa Bali. Minimal bahasa yang dimengerti untuk sehari-hari. Itu salah satu manfaat yang sudah bisa dirasakan karena bahasa itu sebagai media untuk komunikasi. Dan manfaat lain selain di dalam tatanan komunikasi sehari-hari, tentu di masyarakat. Dalam hal ini kita di Bali, khususnya orang Hindu, tidak akan pernah lepas dari hal-hal bahasa aksara Bali itu sendiri, sastranya khususnya. Jadi mulai di masyarakat ketika kita melaksanakan upacara yadnya, dari tingkat manusia yadnya sampai dewa yadnya sampai pitra yadnya, akan berkaitan dengan hal-hal ini. Contoh yang paling dasar mungkin di saat ada upacara pernikahan, itu tetap akan menggunakan media bahasa Bali dalam berkomunikasi, meminang atau memadik istilahnya. Ini akan tetap sekalipun istilahnya yang mereka yang dari kaum atau golongan tertentu yang menikah di Bali akan tetap menggunakan bahasa Bali. Ini tidak akan lepas. Kemudian dari hal-hal yang lain, tentu dari sastra. Sastra itu dalam bentuk apresiasi sastra dalam bentuk geguritan, kidung, kekawin itu akan menjadi salah satu sarana dalam upacara. Jadi kalau di pura itu selain hanya gamelan dan tarian adalah nyanyian. Nyanyian itu dalam bentuk kidung. Itu salah satu yang menjadi syarat sehingga perlu kita lestarikan dan perlu kita pelajari. Nah, sehingga saat ini hal-hal ini sudah mulai dikonsep dalam regulasi, kemudian ada perdanya, dan nanti dalam perda itu juga tercantum ada bulan bahasa Bali di bulan Februari setiap tahun. Ya, jadi itu sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Bulan bahasa Bali inilah yang menjadi salah satu apresiasi sastra dalam bentuk lombanya, festival, pembinaan. Jadi tidak hanya dari segi budaya Bali yang ada ajangnya setiap tahun seperti PKB, tetapi kita di Bali sekarang sudah punya bulan bahasa Bali, yaitu untuk ajang melestarikan bahasa Bali. Seperti itu. Oke, ya, selama menjadi penyuluh bahasa Bali begitu ya Pak Putu ya, di mana tingkat kesulitannya Bapak untuk mengimplementasikan? Iya, kesulitan itu banyak sekali sebenarnya. Mulai dari kita berada di masyarakat, turun ke masyarakat itu kan objeknya itu beraneka ragam. Jadi orang yang tidak punya mindset seperti tadi, tidak paham tentang pentingnya bahasa Bali, bagaimana kalau bahasa Bali ini punah atau tidak dilestarikan, apa sih manfaatnya gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu tantangan, terutama di anak-anak. Dulu mereka takut belajar bahasa Bali, takut terutama menulis aksara Bali. Mereka takut nanti kalau salah bagaimana dihukum atau bagaimana. Nah, kita melaksanakan pendekatan-pendekatan ini cukup lama. Jadi mulai dari memotivasi, contohnya melalui permainan-permainan tradisional, misalkan mengajak mereka bermain dulu. Jadi bukan belajar dulu langsung. Kalau kita datangin anak-anak, ketika di awal saya bertugas, kita kumpulkan anak-anak, kita ajak belajar, mereka tegang, mereka tidak bisa masuk. Jadi cukup belum mendapat match atau kebutuhannya ini belum terpenuhi. Jadi kita programnya belum tersampaikan, anak-anak juga keinginan belajar belum dapat. Tetapi ketika setiap pertemuan itu kita komunikasi, apa sih kesulitan mereka belajar. Sebenarnya anak-anak itu paling suka belajar aksara Bali, paling suka mereka menulis aksara Bali dari beberapa pelajaran bahasa Bali. Ada yang namanya bahasanya, mungkin ada aksaranya, tetapi mereka aksara yang paling suka. Dan satu sisi juga ada wangsalan, cicimpedan, itu mereka paling suka. Ini kan salah satu aset yang kita punya, seperti itu. Kemudian kalau di masyarakat, tentu masyarakat ini dalam konteks luas, kebutuhan mereka itu harus kita fasilitasi. Biasanya dari segi perawatan naskah lontar misalnya. Nah, ini kita sering edukasi bahwa lontar itu harus dibaca sebenarnya, harus dibuka, harus diketahui isinya. Tetapi karena
pemahaman yang kurang, justru lontar itu banyak yang tidak terawat karena belum mengetahui bagaimana cara merawatnya, kemudian membukanya bagaimana, cara membacanya. Nah, ini kita fasilitasi dan itu pendekatan juga cukup lama. Meyakinkan masyarakat bahwa kita penyuluh ini adalah sebagai fasilitator, sebagai media. Apa yang menjadi kebutuhan kita sampaikan, kita bantu. Tentu kendala lain karena kita bertugas di lapangan dan tidak ada yang namanya khusus, jadi dalam artian baik operasional khusus, fasilitas khusus, kita berbaur saja dengan masyarakat. Nah, tentu ketika ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang memerlukan hal itu, kita mengalami kendala. Sehingga selama ini kita berkolaborasi dengan pemerintah desa adat dan desa dinas melalui Pak Mekel, melalui Jurben Desa. Ketika ada program kita fasilitasi, kita bantu, mungkin dari segi anggarannya, dari segi pembiayaannya bisa dibantu dari desa-desa. Contoh mungkin dalam pasraman yang sudah ada. Jadi pasraman itu kan diselenggarakan oleh desa sendiri, desa adat, atau dalam bentuk LKK misalnya seperti itu. Jadi ada lembaga-lembaga khusus seperti di Kelurahan Astina, itu diinisiasi oleh Pak Mekel sendiri atau Pak Lurah sendiri, membuatkan fasilitas. Mungkin kalau anak-anak perlu papan tulis kalau di balai desa atau di balai wantilan, kita programnya kita ajarkan. Jadi pembiayaan untuk pengajarnya tidak ada. Nah, itu salah satu upaya-upaya yang bisa kita laksanakan dan kendala-kendala selama ini. Oke, ya selain penerapannya hanya mengandalkan begitu ya dari petugas-petugas penyuluh yang datang ke desa-desa, bagaimana Bapak efektivitasnya untuk penerapan bahasa Bali yang gampang begitu, yang bisa langsung selain dipelajari oleh anak-anak sekarang begitu ya, generasi sekarang, dan juga bisa langsung diterapkan begitu, bisa langsung sebagai alat komunikasi begitu Bapak? Iya. Mungkin di era sekarang ini yang berbasis teknologi digital, kita bisa belajar langsung. Yang salah satu selama ini saya dan teman-teman analisa adalah ketika orang tua, siswa baik di sekolah menengah atas sampai di bawah, kalau ada pelajaran sesuatu yang tidak kita mengerti, kita cari di internet begitu, cari di Google, cari di YouTube kan seperti itu. Itu memang betul itu Pak, nanti kalau ketika cari di Google Translate begitu. Jadi selama ini kesulitannya ketika bahasa Bali menjadi kesulitan, cari di Google tidak ada, cari di YouTube tidak ada. Kita dengan hal tersebut, ternyata masyarakat ini menjadi salah satu kebutuhan. Nah, kita mulai membuat yang namanya YouTube, membuat YouTube, ada YouTube penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, itu jadi satu. Kemudian ada fanspeak di Facebook yang setiap rutin, kalau kita di Buleleng setiap hari Senin kita siaran live. Itu alternatifnya ya Pak ya? Alternatif di fanspeak kita siaran setiap hari Senin itu jam 11 siang. Kita mengisi materi berbagai, dari permainan tradisional, dari tentang ngomong aksara, tentang bahasa, dan konten-konten digital lain seperti poster-poster. Mungkin selama ini Bu Made dan pendengar sendiri tahu bahwa di dunia sosial media mulai muncul aksara Bali, mulai ada poster-poster aksara Bali. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang kita upayakan. Kita membuat tulisan aksara Bali, diupload gitu, sehingga memancing dari pendengar atau masyarakat, siswa-siswa biasanya di Bali, apa bacaan ini? Padahal yang kita tulis adalah sing nawang gitu, dalam gitu aksara Bali. Kalau dia komen dengan bahasa Bali sing nawang, monto sing bisa gitu. Nah, padahal memang benar bacaannya sing nawang. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif di sosial media, sehingga teman-teman itu berinteraksi hampir 50% di sosial media dengan penyuluhan-penyuluhan, baik menggunakan nama, menulis nama dengan aksara Bali, itu sudah mendapat perhatian khusus dari siswa-siswa dan anak-anak, dan mereka senang. Dan tiang sering di WA, di chat menggunakan aksara Bali, jadi ada fitur keyboard aksara Bali juga. Sejauh itu perkembangan aksara Bali saat ini, sehingga tidak ada hambatan dan tidak ada batasan untuk belajar bahasa aksara Bali sendiri. Oke, iya. Mohon izin Pak Putu, Niki dari tadi sepertinya sudah berdering ya. Kita beri kesempatan kepada pendengar untuk beratensi dalam dialog interaktif Hai Bali Ken di line telepon 24644. Selamat pagi. Halo.
Halo, selamat pagi. Om Swastiastu, Rajang Semang. Inggih, Rajang Semeng Pak Putu Mardipe niki Nggih, alias Nang Beot. nggih. Inggih, punapi gatre Pak Nang Beot? Asteng karep sehat. Sehat, inggih. Nggih. Inggih. Nggih, Rajang Semang menuju sareng Nang Sumer Pak Putu nggih. Inggih Rajang Semang Bapak. Lancar sekali bahasa Indonesia nggih. Pakai bahasa Bali mungkin nggih. Inggih patut larasne niki bahasa Bali niku. Nggih. Jangan bahasa Bali, kita hormati bahasa Bali. Nggih. Mungkin hari Kamis, itu mendanding kalau WCC Bali tiap Kamis, mungkin bahasa Bali, bagian adat, dan yang sarang mungkin niki, mungkin bahasa Bali, ane alit nisket yang mungkin niki, yang mati, wonten ageng, cek niki. Yang niki diumun dan TK dan diumun niki yang orang tua ke lingkungan yang kan bahasa Bali Banten durung konan bahasa Indonesia diumun tapi ampun bahasa Indonesia ring sekolah yang belajar bahasa Indonesia salah satu ini si Budi di bahasa Indonesia tapi yang di rumah tetap ingin bahasa Bali bermaham mau tu mama demak itu nasi ini itu dia pahon dilatih begitu ini manting malu mu ini mantingan ini bak nih tulungin malu itu bahasa-bahasa yang begitu tuh halus terhadap orang tua sahabat anak ini the bos yang ambil itu di rumah ya jelas dilatihkan dan terus. Nah mungkin yang bahasa Bali dia ni kena wendana semetona Brahmana, wendan Kasatria, wendan Wisya, wendan Sudra. Nah makin yang makin kelih, makin yang campuran wendan Agung, yang wendan kena Gusti, dia bagus. Nah, maaf yang kenang ke matur niki pangde tersinggung niki semetoni. Ini sangat penting betul bahasa Bali ini. Kalau tiga tadi bahasa Bali bilang anak ke bahasa yang tapi ke bahasa Bali cerike, alit-alite, cenik itu. Tiga bahasa itu. Oh, ini sangat seneng. Cening, mereka ciri-ciri malu itu ada. Apa ciri-ciri cara apa kengken udah mana begitu orang yang tidak ngerti. Cerik deh anak jenis, anak alit, itu bahasa yang Bali ini sangat unik, seneng. Tapi kalau orang luar mendengar orang luar itu ada kesulitan. Inilah Bali perlu dilestarikan. Bali niki bahasa yang betul-betul memiliki suku bangsa di Indonesia niki ampun niki Bali ini sudah dikenal. Saya salut ya. Ada yang guru sisi sekarang sudah jelas dan perda. Sudah nanti di kantor-kantor makin ingin bahasa Bali. Sesuai dengan situasi kondisinya lingkungan. Ya ratu mereka membengar ratu, ampura ratu itu amanduran dia bagus. Ini perdewa niki wajib niki simun itu. Ini Pak Gusti mereka hangyang niki tanganani wedan niki hangyang itu agar itu bahasa seneng sekali itu seneng ya bersahabat gitu. Nggih Pak Putu awagang niki bahasa Bali ini yang enten tadi niki tapi jangan agak bahasa hal Bali belilingin ya terus terang mantan ya. Ya orang kasar, orang niste, orang kiri tapi sangat akrab ya sesuai dengan situasi kondisi kan tanpa Putu. Sukma rahayu rajang om santi Om.
Om Santi, Santi Om. Wah, ini luar biasa Niki, Pak Putu langsung di aplikasikan bahasa Balinya untuk tiap hari Kamis. Selain kita menggunakan baju adat Bali begitu ya, kita juga setidaknya menggunakan bahasa Bali. Kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Sarang Pak Anggas niki. Ya, semoga tetap dia di udara. Baik, terima kasih. Ya, jadi Tiang sebagai pendengar, Tiang tidak ikut seperti narasumber nanti kalau nelpon ya. Jadi Oke. biar tidak panjang, waktunya biar tidak habis. Jadi Tiang hanya satu untuk mensupport seperti narasumber begini. Satu, bahasa Bali ini memang harus dipertahankan. Mm-mm. Jadi orang Bali sendiri kenapa tidak mau belajar bahasa Bali? Nah, artinya begini. Orang bule, orang Jerman, orang bule itu yang ada di luar itu banyak belajar bahasa Bali hanya 3 bulan yang bisa. Kenapa tidak jengah? Itu salah satu. Yang kedua, menari, menggambar dan lain sebagainya. Itu semua belajar kebudayaan Bali. Nah, saya sangat setuju dengan salah satu penyuluh agama ini. Mungkin kalau setahun sekali diadakan lomba. Kalau menurut saya sih hampir 4 bulan sekali mungkin ya, dalam setahun 3 kali. Nah, caranya seperti apa? Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan Pemkab setempat Kota Buleleng. Ya, itu mungkin kan ada anggaran-anggaran, ada posisi anggaran yang sifatnya CSR itu ya. Itu mungkin bisa dialokasikan. Tergantung sekarang koordinasi dengan Dinas Pendidikan gitu loh. Jadi ini sangat potensi sekali untuk generasi muda. Jangan sampai nanti kadang-kadang di Bali itu kan di desa nih Blok Ajum biasanya saya temu di lapangan. Mohon maaf ini. Marulung Mekoples bahasa Indonesia gitu, kadang-kadang bahasa Inggris lagi gitu. Jadi kayaknya bahasa Bali ini sengaja ini gitu. Itu hanya tergantung beberapa persen daripada faktornya itu ya. Tapi gak nyalakan juga dia karena kebanggaan gitu. Nah, tetapi di sekolah minimal harus ada yang mengikat di sini dan mungkin ada suatu ajaran bahasa Bali yang minta nanti mungkin ya salah satu mungkin mudah-mudahan lah Murtaning Jagat Bali ini yaitu gubernur nanti biar menulis suatu mau diperdakan dan ini diusulkan nanti. Nah, sekarang ini diusulkan ke pemerintah pusat biar bahasa Bali ini menjadi suatu keharusan di wilayah Bali itu terutama. Karena apa? Karena menjadi kurikulum yang mengusus gitu, yang khusus mungkin ya tiap hari Kamis ada 2 jam atau 3 jam mungkin seperti itulah dalam kurun waktu sekian minggu gitu. Sehingga ini memang harus mencetak bukan penyuluh guru-guru bahasa Bali, mungkin masih satu kecamatan ya dibagi satu desa mungkin ada sekitar 2 guru bahasa Bali sama halnya dengan guru agama seperti itulah. Sehingga itu pos-pos anggarannya itu pasti nanti akan jika nanti bapak-bapak kita DPR itu berjuang untuk masyarakat gitu loh. Itu. Nah, sehingga nanti kontribusi nanti kan harus diusulkan ke pusat. Nah, sekarang ini dari dulu penyuluhnya nggak pernah diangkat, kasihan saya terus terang aja mau nyari kontak, mau nyari PDKK susah loh. Padahal di sini adalah ide hanya membangun misalnya budaya Bali melalui bahasa Bali, tetapi kok dianaktirikan. Itu yang saya lihat. Saya sangat kasihan sekali dengan pilo-pilo bahasa Bali, terutama yang di pedesaan. Coba bayangkan dari tempat sudah jaraknya belum hujan, yang seperti sekarang ini gajinya minim sekali. Mudah-mudahan banknya diperhitungkan sama bapak-bapak yang ada di atas, sehingga ini diprioritaskan. Dan saya harap di sini karena undang-undang jadi undang-undang adat juga disetujui di pusat. Nah, ini titipkanlah ini bahasa Bali itu menjadi kurikulum yang khusus di Bali. Itu saran saya. Sehingga gubernur sendiri dalam hal ini harus kawal ini. Sehingga cetak guru-guru bahasa Bali, mungkin bisa mengenal agama, saya nggak paham, mungkin teknis itu, saya bukan orang pendidikan. Ini harus bicarakan duduk bersama. DPR juga seperti itu. Terutama DPR RI yang ada di Bali. 6 oleh 11 anggota DPR Provinsi Bali ini ada. Harus bersuara ke pusat. Sehingga bisa direspon sama Menteri Pendidikan. Itu harapan saya. Sehingga nanti ASEAN kadang-kadang ini kan penyuluh bahasa Bali ini PR saya dapat Bu, PR-nya pekerjaannya banyak, RP-nya tidak ada. Mohon maaf ini syukur-syukur seperti Bapak ini mau dia tuh mengabdi berdasarkan RCTI, rasa cinta tulus ikhlas kepada Bali. Sekian, terima kasih. Santi. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa singkatannya Pak Anggas ini ya. Tapi memang terbukti nyata ya. Singkatan itu tidak hanya sebatas singkatan ya, tapi memang benar adanya gitu ya. 24644. Sebelum ditanggapi ya Pak Putu nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pro 1 Singaraja. Inggih, sareng Om Putu wayang niki. Catut modalke. Nggih, patut asa punike. Selamat pagi, Raja semua.
narasumber. Bapak Sireng? Rajang sama Bapak Tiang Putu pertama ya Reng penyuluh bahasa Bali. Inggih Bapak. Ya, sama dengan nama Tiang Putu tadi. Inggih. Tapi lanjutannya Meliana. Di belakangnya beda. Harus anu ya, bahasa Bali mungkin gitu ya. Inggih patutnya kadinike wau sampun. Tentang ya. Kesobia. Inggih. Jadi anak kari gadap-gadap niki indek apa mau canan jadi yang antuk bahasa Bali ampuraya meli bosnya ini wang antuk. Niki wau tiang mirengang sekadi makin niki acara niki tiang ingat ring masa lalu tahun 79 lah tuh. Yang kan merantau ke Denpasar, terus dia tiba di Sanur, jauh ke masih alami sekali alamnya itu, ya sorot pengelayakan itu akeh nih waktu nikah gitu. Tiang rarah ke tiang karir yang hotel Bali Bed, rarah di tiang tempat kos gitu. Lalu tempat kos itu sampun jadi kos itu kakek juga tiang gitu. Nawa gator linggis gitu. Paling tiang nih waktu ini, nawa katolinya aku ya, dan yang pikir masalah ke misalnya cuma berarti nakonang apa main gitu, maksudnya mau motoran apa sudah motor kan, dan mana tiang kan, ini tiang masih sudah motor menggandeng jak timbalnya kan, dan tiang kan, ada cara saya ada sana primanya jak tuan rumah kan, dan maksud tiang itu nak nafi wau tiang kan nangis kan, Wau kenten mau yang mengatakan bahasa Bali halus ini kan gimana? Tapi sebenarnya ngau kata mungkin ampun diundang ni sini. Ngau aktor linggih ni kan tegak atau pelinggian. Nika saya dah kenal tiang ni. Tapi patut lah pun nika. Berarti nak kenang ini ke apa ni warni apa apa dah ni kasta ni. Kenten Pak Putu, ampuran itu. Inggih Bapak. Semua tante Ayu sudah. Inggih, matur suksema mewali niki Om Putu Wayang atas atensinya. Mohon izin Pak Putu, pertama yasa sebelum ditanggapi ataupun dijawab apa yang menjadi penyampaian dari ketiga penelpon, dan ada satu WhatsApp dari Pak Romi, sesaat lagi kami akan bacakan dan langsung ditanggapi oleh narsum. Kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dondap dape lum gade. Cie, pagi-pagi Pak Mang udah nyanyi aja nih. Pasti ada sesuatu ya? Iya Bu, kemarin rapat evaluasi, Bapak sudah tembus target penjualan. Makasih ya Bu, udah rekomendasikan RRI Singaraja sebagai tempat promosi perusahaan tempat Bapak kerja. Asik, bonusan untuk ibu nih. Mana Pak bonusnya? Kenapa harus promosi di RRI Singaraja? Ya, karena RRI sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai radio kerennya anak buleleng, bertempat di jantung kota Singaraja dan memiliki 4 pemancar pendukung yang tersebar di wilayah Kalibukbuk, Tamblingan, Tejekule, dan juga Grogak. Menjadikan RRI Singaraja terdengar tidak hanya di seluruh Bali Utara, bahkan Lombok, Banyuwangi, Sumeneb, dan juga Madura. Biaya pemasangan iklan yang terjangkau
Dan juga ada aplikasi RRI Playgo yang menjadikan RRI semakin terpercaya dan mendunia. Info pemasangan iklan bisa menghubungi Dewa Ayu Asri, WA 081 558 364 729 atau Dewa Sudiarte, WA 081 54 706 806. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topiknya urgensi pendidikan bahasa daerah di Kabupaten Buleleng. Setelah kita dengarkan atensi dari ketiga penelpon, ada juga WA dari Pak Romi, nggih, Pak Putunggi. Dalam surat edaran atau SE Gubernur, setiap purnama tilem dan setiap hari Kamis masyarakat dianjurkan untuk menggunakan bahasa Bali. Sampai sejauh ini bagaimana implementasinya atau apakah sudah diterapkan oleh masyarakat secara konsekuen? Sekarang Gubernur pembuat SE sudah tidak menjabat begitu ya. Sepertinya keharusan masyarakat berbahasa Bali kian redup. Komentar narsum bagaimana? Ya, sebelum dijawab jadi penyampaian Pak Romi begitu. Silakan diatensi ataupun dijawab dari ketiga penanya ya, Pak Putunggi. Silakan. Titiang cawes ngangen bahasa Indonesia taler nggih. Suksema taler niki sampun wonten uratian wau sareng para pendengar dan sanes sampun satya miragiang RRI Pro 1 Singaraja khususnya gitu. Berbicara masalah yang pertama dumun masalah SE nih ke surat edaran dari Gubernur Bali saking Pak Romi ya dari WA. SE niki mempertegas kembali sebenarnya tentang perda itu sendiri. Jadi sekalipun nanti sudah ganti gubernur, sudah tidak gubernur yang dari periode ke periode, nanti bahasa Bali itu sudah diatur dalam perda. Jadi perda ini sudah disusun oleh pemerintah gubernur dengan DPR. Jadi digodok itu dari tahun 2016 sampai 2018 baru disahkan menjadi Perda nomor 1 tahun 2018. Itu sebenarnya masih di eranya Bapak Gubernur Bapak Mangku Madipastike. Jadi bukan di eranya Bapak Wayan Koster sebenarnya Perda ini ada. Sebelum itu juga sudah ada Perda tentang bahasa sastra Bali tahun 1993. Tetapi tidak mengatur secara spesifik. Nah, di tahun 2018 itu melalui Perda inilah apa yang menjadi kebutuhan bahasa Bali dan menjadi permasalahan secara khusus, baik itu dari segi pendidikannya, dari segi SDM-nya, dari segi materi bukunya, kemudian dari segi pemanfaatan di masyarakat, terakomodirlah dalam perda ini.
Nah, sehingga begitu juga kepemimpinan Gubernur Bapak Wayan Koster di tahun 2019 itu disambut juga dengan baik. Bahkan beliau membuat pergub sendiri, pergub 79 dan pergub 80 tentang pakaian adat. Nah, sebenarnya ini turunan dari Perda itu sendiri. Dan untuk implementasi di era Gubernur Bapak Wayan Koster memang cukup diawasi, cukup diseriuskan gitu. Jadi tidak hanya aturan itu tidak hanya sebatas aturan di kertas, tetapi diawasi, kemudian dimonitoring. Bahkan ada beberapa contoh dalam penggunaan aksara Bali di ruang publik, baik itu di instansi pemerintah sebagai contoh, kemudian di swasta. Bagaimana kita lihat Bandara I Gusti Ngurah Rai menggunakan aksara Bali di atasnya, kemudian di hotel-hotel, dan ada pengusaha mungkin yang tidak mau menggunakan itu menuruti, terancam dibekukan izin operasionalnya. Dan itu tidak main-main, beliau cukup serius. Dan Tiang juga menyaksikan langsung pada saat suatu sesi acara tertentu yang diacarakan oleh Pemprov, tidak ada seorang wartawan, ini wartawan atau mungkin media lah, yang tidak menggunakan busana adat Bali saat bertugas, padahal itu hari Kamis. Langsung diusir, tidak dikasih liputan. Nah, itu bentuk keseriusan. Kemudian kalau di masyarakat, kita tahu bahwa di masyarakat ini, apalagi di Buleleng sebenarnya, Mbak Ayu, memang masyarakat tuh ditanggapi secara beraneka ragam. Ada yang kayak tadi mau boye, kayak istilah di Buleleng, ada yang belo gajem kayak tadi Bapak disampaikan, serem ngati ngangen bahasa Bali. Padahal bukan itu maksudnya, tetapi kita memulai membiasakan diri. Ini yang perlu, membiasakan diri sekalipun salah. Dan kenapi kadewau Bapak ampun nasang nauga untuk linggih, salah menjawab, salah mengartikan, tetapi kita bisa belajar dari itu seumur hidup, sehingga ketika tahu besok kan tidak salah lagi. Jadi itu yang terpenting. Kalau di masyarakat, terutama nanti di event-event upacara adat, wajib sebenarnya dipakai bahasa sendiri. Jadi dalam contoh yang sering perhatikan, dalam instruksi pengumuman di tingkat Banjar pada saat sangkep paruman, yang dulu berbahasa Indonesia semuanya, padahal paruman adat itu sudah konteksnya adat. Jadi debat pendapat, kemudian mengutarakan ide, itu kan menggunakan bahasa Indonesia selama ini, tetapi sudah mulai ngangen bahasa Bali, walaupun pepolosan, walaupun terngangen sorsingge, artinya bahasa Beleleng lah istilahnya. Tidak apa-apa, tetapi sedikit demi sedikit kita akan belajar. Memang perubahan kebiasaan berbahasa itu perlu proses. Jadi anak-anak juga khususnya kita tanamkan sejak dini, sehingga kosakata itu mulai diingat. Seperti kita belajar bahasa Inggris, vocabulary itu harus sebagai dasar dulu untuk menghafal. Oh, ini apa namanya, baru ke tenses. Jadi bahasa Inggris jauh lebih sulit sebenarnya, ada 16 tenses yang harus kita tahu. Kalau di Bali hanya 3 kan, ada bahasa halus, bahasa sor, bahasa kasar kan, seperti ini. Nah, itu pemanfaatan di masyarakat, sekalipun di gubernur sudah usai masa jabatan, meredup ini kembali bahwa beliau mengawali mengingatkan kita bahwa ngangen bahasa Bali, terutama di event-event di pemerintahan yang selama ini sudah birokrasi sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika ada rapat berbahasa hari Kamis dipaksa ngangen bahasa Bali dalam segi komunikasi. Bahkan sambutan DPR misalkan dalam konteks sidang, yang beberapa kali juga ikut membantu ketika sidangnya hari Kamis, karena DPR yang membuat perda bahasa Bali, ya memang harus ngangen bahasa Bali minimal pada saat pembuka, tetapi pada saat pembacaan usulan-usulan yang sifatnya teknis, bahasa hukum misalnya, menggunakan bahasa Bali. Artinya bahasa Bali sudah digunakan, sudah dipakai, sudah diperdayakan, dilestarikan. Nah, kembali sekarang tugas Tiang di Penyuluh untuk tetap memotivasi masyarakat, memfasilitasi bagaimana bukan hanya karena pemerintah kita ikut melaksanakan menggunakan bahasa Bali, menulis aksara Bali dalam papan nama, tetapi memang ini suatu tanggung jawab kita, orang Bali, kita lahir di Bali, ikut melestarikan. Bayangkan bahasa Indonesia tidak punya aksara,
kita bahasa Indonesia di Indonesia menggunakan aksara Latin, tapi kita di Bali bahasa Bali punya aksara Bali, jadi kedudukannya jauh lebih komplit sebenarnya, jadi jauh lebih sempurna. Sastranya apalagi, sastra kekawin itu terkenal dari berbagai zaman, jadi tidak lekas oleh zaman dalam sastra Bali. Kemudian ada novel-novel yang suka misalkan baca satu cerpen, satu siap selem, satu panbalang tamak misalkan, ibelong, itu tidak akan terlekas oleh zaman. Karena apa? Ini adalah suatu pendidikan karakter yang diwariskan oleh leluhur kita, sehingga orang Bali punya karakter sendiri, punya identitas sendiri yang selama ini ramah, sopan, dikenal dengan baik, welas asih seperti yang disampaikan oleh visi misi Gubernur Bali sebelumnya. Tetapi di era kekinian sudah mulai menurun, sehingga langkah awalnya adalah mengembalikan kembali. Jadi melihat revitalisasi. Kalau Pak Menteri bilang revitalisasi bahasa daerah, itu sudah ada wacana dari kementerian sebenarnya. Dan untuk masalah tenaga, guru, pegawai-pegawai mungkin yang selama ini tugas di Bali, khususnya menangani bahasa Bali, tanggung jawabnya bahasa Bali, dan ya yang akui, yang pribadi ya cukup berat sebenarnya, karena yang satu lawan masyarakat. Di masyarakat itu banyak, tentu harus sebenarnya punya pengetahuan bekal yang cukup sebenarnya, baik bekalnya itu pengalaman, literasi, dan yang tidak kalah penting sebenarnya memang sarana dan prasarana. Tetapi saat ini memang kami masih sebatas kontrak, jadi belum bisa berbuat begitu leluasa, kemudian menyelenggarakan kegiatan apalagi, dan ini menjadi perhatian serius dan kami sedang berjuang juga. Semoga apa yang menjadi usulan dan keinginan kami bisa ikut program-program seperti P3K. Selama ini sudah dibuka berbagai banyak formasi, tetapi Tiang dan kawan-kawan penyuluh bahasa Bali belum mendapat kesempatan. Nah, ini yang menjadi perjuangan dan permasalahan sendiri, bagaimana mengupayakan dari segi regulasinya, karena kita di daerah, kemudian P3K ada di pusat, itu justru suatu hal yang memang timpang. Nah, tentu yang menjadi serius untuk mengawal ini adalah pemerintah itu sendiri, baik ada yang di legislatif apalagi, dan sekarang memang musim-musim zaman politik, dan semoga ada yang berani mengangkat bahasa Bali ini diperjuangkan sampai legalitasnya sampai ke pusat, sehingga diakui seperti itu. Jadi tahun 2018 sudah start. Memang sebelumnya 2013 bahasa Bali itu sudah dihapus dari kurikulum sebenarnya. Jadi 2013 itu sempat tidak ada pelajaran bahasa Bali di sekolah, sehingga guru-guru bahasa Bali menjadi khawatir, murid-murid juga tidak mendapat pelajaran, digantikan dengan seni budaya, sehingga di tahun 2018 apa yang menjadi permasalahan ini sudah dikaji dan diperdakan, sehingga sekarang wajib pelajaran bahasa Bali itu ada. Hanya saja hal yang lain belum bisa diiringi, seperti tenaga gurunya, kemudian buku ajarnya apalagi yang sekarang masih banyak perlu kita perbaiki, dan perlu mengadakan semacam workshop, seminar dari tenaga pendidik dan masyarakat tentu, yang sehari-hari seperti tadi Bapak sampaikan bahwa pelajarannya gampang-gampang dumun kalau belajar di bahasa Bali, kaki, nunu, lele, ada wacana-wacana sederhana seperti ini budi. Nah, itu yang perlu kita sekarang kawal, dan yang di penyuluh hanya bisa berbicara seperti niki dan eksekusi di lapangan, tetapi kalau memang masyarakat tidak begitu mendukung program kami, tentu juga akan sia-sia. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan dana besar dalam hal ini tentang apresiasi bulan bahasa Bali yang setiap tahun. Jadi kalau dulu kan tidak pernah ada. Jadi sebelum 2019 tidak pernah ada bulan bahasa Bali. Sekarang 2019 sudah start. Nanti di 2024 akan dilaksanakan. Akan ada banyak lomba-lomba dan seminar-seminar kalau di kabupaten, tetapi di tingkat desa juga bisa dilaksanakan. Kita tahu bahwa desa sudah mengelola dana desa, dan adat juga ada dana desa adatnya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup nanti bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan di desa itu, misalkan sekesantinya, misalkan ayo kita adakan regenerasi sekesanti lewat sekesanti anak-anak. Atau kalau misalkan Mas 1, ibu-ibu PKK Mas 1 kembali, karena dia yakin
dengan selama niki banyak ibu-ibu yang tidak bisa bersatu, tidak bisa bercerita dengan anak. Yang diceritakan hanya YouTube. YouTube-nya yang dikasih anak-anak sehingga YouTube yang bercerita. Nah, tentu hal itu juga yang mendapat perhatian serius sehingga kita buat konten digital juga masuk ke YouTube biar menjadi salah satu terobosan. Kita ikut bersaing walaupun memang persaingan digital itu cukup sangat-sangat berat sebenarnya. Tetapi kita sudah berusaha mengisi lewat konten-konten sosial digital, dan Astongkare juga media seperti RRI ikut menyuarakan, sering mengundang teman-teman penyuluh bahasa Bali untuk membicarakan. Jadi semakin sering dibicarakan, mendapat perhatian dan didengar semakin sering sehingga mendapat kebijakan seperti itu. Oke, iya. Sudah semua terjawab ya Pak Putu Pertama Yase ya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Putu ya bagi pendengar juga yang ingin sharing ataupun tetap yang namanya melestarikan dan juga mempertahankan budaya ataupun bahasa daerah begitu ya. Khususnya bahasa Bali yang bisa dikatakan sampai saat ini sebagai bahasa ibu ya. Pak Putu ya. Niki karena keterbatasan waktu Pak Putu ampura. Sebagai penutup bisa disampaikan harapannya Bapak singkat padat jelas. Harapan saya dan teman-teman penyuluh mungkin sebagian besar kami bertugas di lapangan tentu ingin mendapat dukungan dari masyarakat, tentunya dalam melaksanakan program-program yang sudah kita buat, meskipun programnya tidak langsung berdampak secara signifikan, tetapi perlu dukungan dari masyarakat. Contoh dalam pembinaan kelompok-kelompok belajar yang dilaksanakan oleh teman-teman penyuluh di setiap desa, baik itu dia ada laksanakan di gedung sekolah, ada laksanakan Bali Banjar, paling tidak orang tua masyarakat ikut mengawasi tentang program tersebut. Kemudian untuk masyarakat sendiri, pendengar, bahwa jangan takut untuk belajar bahasa Bali, jangan takut salah, dan kenapi salah sorsinggene kade wau nawaganto linggene ke salah menjawab, padahal maksudnya adalah tentang dari golongan mana atau dari kasta mana gitu. Tetapi dalam hal tertentu karena bahasa itu jarang kita dengar, tentu kita akan menjadi bingung. Salah satu contoh juga yang saya perhatikan bahwa anak-anak ketika di pura ada instruksi sampunang metangi. Jadi mereka tidak tahu bahwa dilarang untuk berdiri, sehingga mereka tetap berdiri. Sampunang ada hal-hal kecil itu yang perlu kita biasakan, sering kita komunikasikan sehingga bahasa menjadi terbiasa, kosakata menjadi banyak, sering kita dengar sehingga mengerti bisa mengucapkan. Jadi yang paling penting konteksnya adalah pendidikan dalam konteks keluarga, dalam hal ini bahasa ibu, paling tidak mengimbangi meskipun sehari-hari bahasa Indonesia, tetapi dalam momen tertentu disebutkan bahasa Bali sehingga bisa menjadi multilingual seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu Pertama Yase SPD MPD atas waktu dan kesempatannya hadir ke Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken. Sudah sharing juga seputar topiknya urgensi pendidikan bahasa daerah di Kabupaten Buleleng ya. Dan closing statement tadi menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken edisi Kamis begitu ya, 14 Desember 2023. Kita tutup dengan Parmasanti Pak Putu. Om Santi 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 Om. Dengar demikian dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken edisi Kamis 14 Desember 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.